Di awal kisah diperlihatkan suasana rawa yang begitu indah di pinggiran kota dan sejauh mata memandang suasana alam bagaikan surga bagi siapapun yang tinggal di rawa tersebut. Lalu terlihat dua orang bocah tengah bermain hingga masuk ke dalam rawa dan menemukan mayat seorang pria. Tak lama polisi pun datang untuk mengamankan TKP dan tubuh korban yang sepertinya belum lama meninggal dunia. Mereka tak menemukan jejak kaki dan dugaan sementara pria itu tewas akibat terjatuh dari tower Dinas Lingkungan Hidup. Dari penyidikan dinyatakan korban yang bernama Chase Andrew terjatuh dalam posisi terlentang yang mungkin sengaja didorong oleh seseorang. Sayangnya mereka tak menemukan sidik jari yang bisa memastikan hal tersebut. Namun dokter forensik memberikan sebuah benang kain berwarna merah yang ditemukan di baju korban. Siapa tahu bisa menjadi petunjuk. Di sebuah bar, kematian Chase menjadi trending topik oleh para warga, di mana mereka heran pria tampan, kaya raya dan mempunyai istri cantik hidupnya harus berakhir seperti itu. Tiba-tiba seorang wanita nyeletuk kalau hal itu bisa jadi dilakukan oleh si gadis rawa. Menurutnya gadis penunggu rawa tersebut terlihat cukup gila untuk melakukan hal semacam itu. Polisi yang mendengar lantas pergi ke kediaman si gadis di tengah rawa untuk bertanya-tanya, namun tak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka masuk ke rumah itu dan menemukan sebuah topi wol berwarna merah yang bisa saja adalah benang yang sama yang ditemukan di baju milik korban. Sementara itu si gadis rawa terlihat bersembunyi di balik pohon dan para polisi menyisir seluruh rawa untuk mencoba menangkapnya. Gadis itu terus berlari mencoba menyelamatkan diri dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sayang ia tertangkap dan segera dibawa ke kantor polisi dengan dicemooh oleh para warga sepanjang jalan. Gadis bernama Kaya ini pun dijebloskan ke dalam sel dan tak lama Mr. Tom menawarkan diri untuk membantu Kaya dengan menjadi kuasa hukumnya. Tom bertanya apakah ada keluarga yang bisa dihubungi, namun Kaya hanya diam dan beginilah perjalanan hidup Kaya sebelumnya. Kaya dan keluarganya sudah turun-temurun tinggal di rawa tersebut. Dengan keluarga yang lengkap mereka hidup bersama alam dan terlihat sangat bahagia. Suatu hari Ted, seorang anak nelayan di desa tersebut, menemui Jody, kakak dari Kaya, untuk diajak memancing, sedangkan Kaya bermain di perahu bersama saudarinya. Tak lama ayahnya datang dan memarahi mereka semua karena bermain-main dengan perahunya, di mana Kaya dianiaya oleh sang ayah, dan Ted yang melihat hal itu pun mencoba membelanya. Sang ibu tak luput dari amukan dan rupanya memang begitulah watak dari ayahnya setelah kembali dari medan perang yang mungkin telah mengguncang jiwanya. Suatu ketika ibunya pun pergi karena sudah tak tahan lagi hidup di rumah ini. Kaya kecil mencoba mengejarnya, namun ia tak menghiraukan Kaya dan berlalu tanpa mengucap kata perpisahan. Hari demi bulan, satu persatu saudaranya pergi dari rumah itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Abangnya Jody dengan luka memar menjadi yang terakhir meninggalkan rumah itu. Jody bilang untuk berhati-hati dan berlarilah ke dalam rawa jika ayahnya menyakiti Kaya, dan mereka pun berpisah ditemani isak tangis dari Kaya yang kini hanya tinggal sendirian bersama ayahnya. I learned from the mistakes of the others. Suatu hari Kaya berjalan-jalan di rawa seorang diri menikmati alam tanpa Jody yang dulu selalu menemaninya. Ia pun bertemu dengan Ted yang sedang memancing dan bertanya tentang keadaan Kaya, lalu bergegas mengantarnya pulang. Melihat Ted yang tersenyum, Kaya seperti melihat sesuatu dari sosok Ted, di mana senyum sederhana itu sejenak meringankan getir dan kesepian di dalam hatinya. Di siang hari, Kaya merasa lapar dan mengeluh kepada ayahnya. Lalu ia diajak pergi ke desa untuk berbelanja di toko Mr. Jumpin dan Nyonya Mabel.
Si ayah pergi membeli miras lalu meninggalkan Kaya dengan sedikit uang yang rupanya tak cukup bahkan untuk membeli sebuah permen. Melihat Kaya yang bertelanjang kaki dan berbaju lusuh, Mabel pun merasa iba lalu menyuruh Kaya untuk bersekolah agar bisa menikmati masa kecil seperti anak-anak lainnya dan memberi permen serta bahan makanan secara gratis kepada Kaya. Sesampainya di rumah, ternyata Mabel juga memberikan baju untuknya yang lantas ia pakai untuk bersekolah di kota. Di jalan raya, ia bertemu dengan Mr. Tom yang memberinya arah yang benar ke sekolahan. Namun naas, sesampainya di sekolah, Kaya justru dihina dan dipermalukan oleh teman-teman karena penampilannya yang lusuh dan tak memakai sepatu. Semua anak memanggilnya tikus kotor dari rawa yang tentu membuat Kaya merasa sedih dan berlari bersama air mata di pipi kecilnya. That was the only day I ever spent in school. Di hari itu, Kaya mendapatkan surat dari Pak Pos yang membuatnya senang mengira itu adalah surat dari ibunya. Namun ayahnya merebut dan membakar surat itu lalu berkata kalau ibumu telah mati dan tak akan pernah kembali. Kaya mengambil abu surat tersebut dan memasukkannya ke dalam wadah bekas balsem caplang, sementara ayahnya membakar semua barang milik ibu lalu pergi dari rumah itu meninggalkan Kaya tanpa seorang pun yang menemaninya. Berhari-hari kemudian, Kaya yang hidup sendirian kehabisan beras, bensin, dan juga lilin. Ia harus berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang untuk menyambung hidup dan mengisi perut kecilnya yang tak seberapa. Kaya memutuskan pergi mencari kerang air tawar sebanyak mungkin untuk ditukar dengan makanan serta lilin di warung Nyonya Mabel. Kini mereka adalah partner bisnis dan Kaya bisa mendapatkan makanan serta bahan bakar untuk menghidupkan perahunya. Lalu Mabel menyuruhnya untuk datang lagi dan berjanji akan membelikan sepatu untuk Kaya. Meski tanpa ayah dan ibu, Kaya berhasil mengarungi hari-harinya seorang diri dan berhubungan baik dengan Mabel yang menganggapnya seperti anak sendiri. Bahkan saat menjual kerang, Mabel selalu memberikannya baju, sebuah hal sederhana dari mereka yang bukan siapa-siapa. Scene kembali ke saat ini, di mana Kaya yang berada di dalam sel diberi kiriman baju lagi oleh Nyonya Mabel yang akan digunakan untuk persidangan kasusnya, di mana Kaya bisa dijerat dengan hukuman mati jika terbukti bersalah dan merencanakan pembunuhan terhadap Chase Andrew. Jaksa dan pengacara korban memberikan dakwaan di mana Kaya mendorong jatuh Chase dari tower dan menghapus jejak serta sidik jarinya. Tom pun menenangkan Kaya dan membelanya di hadapan semua orang yang menuduh Kaya. Tom mengatakan tidak ada bukti yang bisa memastikan jika Kaya lah yang telah membunuh Chase dan kalian semua menuduhnya hanya karena Kaya adalah orang luar yang berbeda dari mereka semua. Lalu kisah kembali ke Kaya yang kini telah tumbuh dewasa. Ia ketakutan karena bertemu dengan orang asing dan mencoba bersembunyi darinya. Namun saat kembali, Kaya malah menemukan bulu angsa dan sebuah kotak berisi catatan, biji sayur, serta busi spare part untuk perahunya. Kaya yang tak bisa membaca pun menyimpannya dan ternyata orang yang mengirim semua itu adalah Ted, teman masa kecilnya yang kini juga telah tumbuh dewasa. Ted memberi busi itu agar Kaya tak perlu pergi ke kota dan bertemu orang-orang luar yang selalu membulinya. Kemudian di bawah pohon tua, Ted yang berpendidikan dengan senang hati mengajari Kaya agar bisa membaca, menulis, serta berhitung. Waktu demi waktu, Ted selalu menyempatkan diri untuk datang dan menjadi guru bagi Kaya. Ted dibuat terkejut melihat gambar fauna endemik rawa yang dilukis olehnya. Ted yang sadar jika Kaya menyukai alam pun mengajari dan memberikan buku tentang biologi yang ia pinjam dari perpustakaan kota. Suatu ketika Ted bertanya mau sampai kapan kamu akan hidup di dalam rawa. Namun Kaya bilang bahwa rawa adalah rumah dan ia tak mau hidup di kota bersama orang-orang yang selalu menertawakannya. Tiba-tiba saja angin datang menerpa dedaunan yang seketika menumbuhkan romansa di antara mereka, di mana Kaya akhirnya merasakan apa itu cinta.
Hari ini adalah hari ulang tahun Kaya dan Ted memberikannya kue 50 ribuan yang ia beli di pasar. Kaya terkejut di mana ia tak pernah ingat hari ulang tahunnya sendiri karena tak punya kalender, dan suasana pun menjadi semakin indah bagi mereka ditemani kawanan angsa salju yang bermigrasi dari utara. Musim semi kini telah datang. Ted mendapatkan beasiswa untuk kuliah di kota lain dan dengan air mata tertahan ia memberitahu hal tersebut kepada Kaya yang begitu ia cintai. Kaya pun meminta Ted untuk tinggal di sini saja. Namun Ted harus mencari kerja karena tak mau menjadi nelayan seperti ayahnya, dan hal tersebut membuat Kaya kecewa karena Ted yang selalu ada akan segera pergi meninggalkan sepi. Akhirnya hari perpisahan itu pun telah datang. Ted memberikan catatan alamat penerbit buku dan berharap Kaya mau menyusun lukisan hewan serta catatannya menjadi sebuah karya buku yang indah di mana ia bisa menghasilkan uang dari buku itu dan tak perlu meninggalkan rawa ini. Dengan sedih, Ted tak ingin melihat cintanya menggali lumpur mencari kerang seumur hidup untuk makan sehari-hari. Ted juga bilang kalau ia tak akan pernah melupakan Kaya dan berjanji akan pulang sebulan lagi untuk menemani Kaya melihat kembang api bersama. Kini Kaya kembali bertemankan sepi. Waktu ia habiskan dengan melukis dan membuat catatan tentang perilaku fauna yang hidup di rawa tempat tinggalnya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan hari kepulangan Ted akan segera tiba. Dengan baju pemberian Nyonya Mabel, ia merias diri secantik mungkin demi bertemu orang yang begitu istimewa. Di pinggir pantai ditemani deburan ombak yang menenangkan, Kaya duduk di atas pasir menanti cintanya. Namun hingga senja Ted belum juga muncul yang membuat hatinya gundah memandang cakrawala. Sampai di malam bergantian tahun, kembang api telah bertebaran dari kejauhan hingga akhirnya Kaya pun ketiduran. Pagi harinya Kaya dibangunkan oleh rasa pedih di mana ternyata Ted tak pernah datang menepati janjinya. Hatinya begitu perih bagaikan luka sayat yang direndam air garam dan menangis merasakan kembali sakitnya ditinggalkan. Di tengah kepedihan, Kaya dihibur oleh suasana rawa dan segala kehidupan di dalamnya yang sedikit demi sedikit menggerus kenangan layaknya jejak kaki yang terhapus deburan ombak. Kisah pun kini kembali ke persidangan. Jaksa menuduhkan jika Kaya sengaja menghapus jejak kaki saat membunuh Chase. Namun Tom bilang kalau itu hanyalah dugaan karena air pasanglah yang telah menghapus jejak tersebut dan tak ada fakta yang menunjukkan jika Kaya yang menghapusnya. Scene kembali ke rawa di mana sebuah keluarga sultan terlihat sedang healing di pantai tempat Kaya biasa menghabiskan waktunya. Di sana seorang pemuda bernama Chase Andrew melihat Kaya dan tertarik dengan parasnya. Saat pulang, Kaya dikejutkan oleh seorang pria yang memotret rumahnya. Segera ia berlari ke warung dan bertanya kepada Nyonya Mabel. Mabel pun bilang kalau rawa itu katanya akan dibangun hotel oleh developer properti. Kaya takut rumahnya akan digusur dan Mabel bertanya apakah Kaya mempunyai sertifikat tanah dan akta kepemilikan dari rumah itu. Saat akan pulang, ia kembali bertemu dengan Chase yang lalu mengajak Kaya untuk bertemu dan jalan-jalan di hari Minggu. Kemudian mereka pun berpisah. Setelahnya Kaya pergi ke notaris untuk memastikan tentang kepemilikan tanahnya. Notaris bilang kalau tanah itu memang milikmu, namun Kaya harus membayar pajak agar kepemilikan itu menjadi sah sejumlah $800. Karena uang dari menjual kerang tak seberapa, Kaya pun teringat dengan catatan alamat penerbit yang diberikan oleh Ted. Lalu menyusun catatan dan lukisannya menjadi sebuah manuskrip yang akan ia coba kirimkan kepada penerbit. Kini Kaya bertemu lagi dengan Chase, seorang teman yang akan menjadi pereda rasa sepi di dalam hatinya.
Dalam perbincangan, Chase sangat terkejut di mana seorang gadis rawa bisa mengetahui nama Latin sebuah kerang berikut habitat dan perilaku kehidupannya. Namun tiba-tiba Chase mencoba untuk meniduri Kaya yang langsung berontak karena ia bukanlah gadis murahan. Lalu Chase meminta maaf dan mengajak Kaya pergi ke tower untuk menebus kesalahannya. Mereka pun menikmati pemandangan indah dari ketinggian dan meminta Kaya untuk diperbolehkan mengunjungi rumahnya. Setelah sampai, Chase terkejut dengan lukisan-lukisan yang nampak seperti ensiklopedia dan membuatnya semakin tertarik dengan sosok Kaya. Kaya tak pernah mengerti tentang rasa apa yang ia miliki terhadap Chase. Namun yang pasti hari-harinya kini tak lagi sendiri dan akhirnya mereka pun berciuman di bawah pohon rambutan. Cerita kini kembali ke persidangan di mana jaksa telah memastikan jika serat kain merah yang menempel di baju Chase adalah benang yang sama dengan topi wol yang ditemukan di rumah Kaya. Kemudian Tom memberikan pembelaannya bahwa mereka mungkin saja pernah bersama, namun apakah dokter dan penyidik bisa menentukan seberapa lama benang itu menempel yang bisa saja sudah semalam, sehari, atau bahkan sebulan yang lalu. Scene kembali ke kisah Kaya di mana sampel karyanya mendapatkan respon dari penerbit dan mengundang Kaya untuk datang ke kantor mereka. Hari bahagia itu dirayakan dengan Chase di pinggir pantai dan Chase berjanji tak akan meninggalkan Kaya seperti orang-orang sebelumnya, bahkan ia mengajak Kaya untuk menikah. Suatu ketika Chase mengajak Kaya untuk pergi ke kota mengambil barang dagangan toko milik ayahnya. Kaya terlihat takut karena tak biasa bertemu orang asing dalam keramaian dan tak lama Chase memaksanya menginap di sebuah hotel. Setelah bercinta sedikit terpaksa, Kaya merasa takut karena ini adalah pengalaman pertama baginya. Namun Chase menenangkan dan berjanji tak akan pernah meninggalkan. Lalu Kaya pun memberikan sebuah kalung kerang sebagai tanda pengikat janji mereka. Kembali ke persidangan di mana ibu Chase bilang kalau kalung kerang yang biasa dipakai Chase telah hilang saat jasad anaknya ditemukan dan menuduh bahwa Kayalah yang telah mengambil kalung kerang tersebut. Ternyata si ibu ini tahu kalau anaknya terlibat hubungan asmara dengan Kaya yang tentu ia tak merestui karena Kaya bukanlah level keluarga mereka. Namun dengan segala hormat, Tom membela Kaya di mana polisi telah menggeledah rumah terdakwa dan tak menemukan kalung yang dituduhkan kepada Kaya. Cerita kembali ke Kaya yang sedang memadu kasih bersama Chase. Namun dari kejauhan, Ted telah kembali dan melihat Kaya bersama orang lain yang tentu membuatnya merasa sedih. Esok harinya setelah membeli roti, Ted tak sengaja mendengar percakapan Chase bersama temannya yang melecehkan Kaya dan menganggap Kaya hanya seorang pemuas nafsunya saja. Ted yang mendengar itu tentu begitu emosi dan terjadi bersih tegang di antara mereka. Lalu Mr. Jumpin datang melerai mereka berdua. Di malam hari, Kaya kedatangan tamu yang membuatnya bahagia. Namun ternyata itu bukanlah Chase, melainkan Ted yang telah kembali setelah 5 tahun meninggalkannya dalam kecewa. Kaya pun marah, namun Ted bilang kalau Chase hanya memanfaatkanmu. Kaya tentu tak percaya karena Ted lah yang pergi meninggalkannya, menghilang begitu saja tak pernah kembali, bahkan tak mau mengirim surat untuk sekedar memberikan kabar. Dengan berkaca-kaca, Ted meminta maaf karena meninggalkan Kaya adalah hal paling buruk yang pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Dulu Ted merasa dilema dengan Kaya yang tak mau meninggalkan Rawa, di mana ia harus memilih antara Kaya atau hidup seperti orang normal pada umumnya. Namun cinta Ted tak pernah berubah, masih sama seperti pertama mereka bertemu. Esok harinya saat Kaya membeli sayur, ia dikejutkan dengan Chase yang rupanya sudah mempunyai tunangan dan bergegas pergi meninggalkan Kaya seolah-olah tak pernah ada ikatan di antara mereka. Kaya pun menangis di mana cintanya kembali berujung dengan luka. Tak lama Chase datang dan ia pun bersembunyi di balik dedaunan.
Di sana diperlihatkanlah Chase yang mengamuk dan merusak seluruh lukisannya karena tak berhasil menemukan Kaya yang kini telah berlari berlinang air mata. People don't stay. I'd known for a long time. I had to do life alone. Waktu terus berlalu, Kaya mendapatkan kiriman bahwa karya buku indahnya kini telah berhasil diterbitkan dan ia mendapatkan uang yang lantas digunakan untuk membayar pajak tanahnya, memasang listrik, serta membeli perabotan baru. Suatu hari kakaknya Jody tiba-tiba datang setelah membaca buku yang ditulis oleh Kaya dan diketahui ibu mereka telah meninggal dunia karena sebuah penyakit. Dulu sang ibu berusaha menabung untuk membawa anak-anaknya pergi dari rawa ini, namun nasib berkata lain dan sang ibu pun meninggal sebelum berhasil menemui mereka semua. Esok harinya saat menulis buku keduanya, Kaya dikejutkan dengan kedatangan Chase. Chase yang kini sudah beristri masih saja mengejar dan mengganggu Kaya di saat lukanya mulai mereda. Chase yang mendapatkan penolakan lantas memukul Kaya dan mencoba untuk kembali melecehkannya dengan paksa. Namun Kaya berhasil memukul kepala Chase dengan batu dan berbalik menghajarnya, kemudian berteriak, "Jika kau menggangguku lagi, maka aku akan membunuhmu." Celakanya seorang nelayan mendengarkan teriakan itu yang kini telah bersaksi di ruang persidangan. It's that and there, the defendant, one folks called Marsh Girl. Kembali ke Kaya yang bersembunyi dari kejaran Chase di balik senjarawa hingga akhirnya malam pun datang dan tiba-tiba Ted menemuinya lalu bertanya tentang luka memar di wajah Kaya yang membuat Ted emosi dan berniat akan memberi Chase pelajaran. Kaya bilang kalau ia akan pergi ke Greenfield menemui penerbit karena bukunya telah diterima. Lalu Ted memberikan topi merahnya untuk Kaya, namun Kaya menolak dan mengembalikan topi merah itu yang merupakan barang bukti di persidangan. Hari berganti hari, Kaya membeli tiket bus di warung dan Jampin yang melihat memar bertanya apakah Chase telah memukulnya. Jampin menangis melihat Kaya yang ia anggap seperti anak sendiri dianiaya oleh Chase yang merupakan anak orang terpandang. Ia sadar jika melapor polisi hanya akan memperkeruh keadaan mengingat Kaya adalah orang yang tak dianggap. Lalu Kaya pun bergegas untuk pergi menemui penerbit buku. Kembali ke persidangan di mana saksi yang melihat Kaya naik bus telah hadir dan juga CEO penerbit pun memberikan kesaksiannya. Ia berkata Kaya adalah orang yang pemalu, lembut dan juga sangat pintar, di mana mereka makan malam bersama selama 2 jam lalu berpisah menginap di hotel yang berbeda. Dan faktanya hotel tempat Kaya menginap sangat dekat dengan halte bus dan hal tersebut menjadi alasan kuat kuasa hukum Chase bahwa pada malam itu Kaya kembali pulang ke rawa untuk membunuh Chase. Kini giliran Tom menyampaikan pembelaan yang mengatakan bahwa aku sejak kecil sudah hidup di kota ini. Aku mendengar cerita miring dari orang-orang tentang gadis aneh penunggu rawa yang kini berada di hadapan kita semua. Dan kenyataannya dia bukanlah hewan liar. Dia hanyalah seorang anak yang terlantar ditinggal keluarganya. Gadis kecil yang bertahan hidup di rawa seorang diri, dicaci maki dan dijauhi. Mabel dan Mr. Jampin hanyalah satu-satunya orang yang mempunyai kepedulian terhadap si gadis liar dari rawa ini. Sisanya saya, Anda, kita semua menolak dan mengabaikannya hanya karena kita berpikir gadis ini berbeda. Tom kembali mengatakan faktanya Kaya benar-benar menginap di hotel kota Greenfield di malam Chase Andrew tewas. Sekali lagi, tak ada satupun saksi melihat Kaya pulang dari Greenfield ke kota ini dan membunuh Chase. Kalaupun ia pulang dengan menyamar pada jam 11 malam, tidak masuk akal jika ia menggoda dan merencanakan pembunuhan kepada Chase, memikatnya di tower dan menghilangkan barang bukti fisik dalam waktu kurang dari 1 jam, lalu kembali naik bus ke Greenfield dan esok paginya mampu presentasi kepada penerbit dengan tenang tanpa ada perasaan tegang. Tom berharap hakim mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan karena ia berbeda lantas kita menyalahkannya.
Inilah saatnya kita bersikap adil kepada gadis rawa yang terlantar seumur hidupnya. Kini mereka semua menunggu keputusan vonis dari hakim, di mana Ted yang kita tahu si pemilik topi merah terlihat nervous dengan hasil persidangan. Tak lama vonis pun dibacakan, di mana semua orang tegang dan Kaya berdiri untuk mendengarkan bahwa Kaya Daniel Clark dinyatakan tak bersalah dan tak terbukti membunuh Chase. And I apologize on behalf of the state for the time is dismissed. Banyak warga merasa kecewa sementara Kaya menangis haru bersama segelintir orang yang peduli dengannya. Tom, Jampin, Mabel, penerbit, Ted, serta Jody yang senang karena akhirnya Tuhan memenangkan keadilan. Hari suram itu telah berlalu. Kaya akhirnya sadar bahwa Ted lah yang benar-benar tulus mencintainya dan akhirnya mereka pun menikah. What? Were you sorry? Kini Kaya berhasil membuat karya keempatnya, namun tak lama Mr. Jampin yang baik hati telah tutup usia dan memeluk Mabel yang telah ia anggap seperti ibunya sendiri. Tahun demi tahun mereka menua bersama di tengah rawa, berbagi rasa, cerita, pikiran, canda tawa dan kasih sayang sepanjang usia. Di ujung nafasnya, Kaya yang telah menua melihat bayangan sosok ibunya kembali pulang dan mengingatkannya dengan kenangan indah di masa kecil, dan akhirnya Kaya pun meninggal dengan tenang di atas perahu diiringi tangisan dari Ted. Rumah itu menjadi saksi bisu untuk Ted mengenang istri tercintanya. Ia merapikan catatan-catatan Kaya tentang kehidupan alam rawa untuk disumbangkan ke Universitas Carolina. Ya, kepergian Kaya tak hanya meninggalkan cerita, ia juga meninggalkan ilmu yang berguna untuk pendidikan agar kita lebih mengenal alam. Pada tengah malam, Ted menemukan sebuah catatan terakhir yang ditulis oleh Kaya tentang perjalanan cinta mereka berdua. Halaman demi halaman mengingatkan Ted dengan semua yang telah dilalui bersama. Namun di halaman terakhir tergambarlah wajah dari Chase Andrew dengan tulisan Kaya yang mengatakan bahwa sang predator harus mati. Kemudian Ted membaliknya dan menemukan sebuah kalung kerang, dan kalung tersebut adalah bukti yang telah hilang di persidangan dulu, di mana akhirnya kita semua tahu bahwa Kaya memang telah membunuh Chase. Layaknya jejak kaki di pasir pantai yang hilang tersapu ombak, Ted pun membuang barang bukti tersebut dan kisah pun berakhir. Lika-liku kehidupan si gadis rawa, dari kecil berkelahi dengan waktu, dewasa dikecewakan oleh cinta, hingga akhirnya menua bersama Ted yang memberinya kebahagiaan di ujung perjalanan. Sekian cerita kali ini, sudahi sedihmu, mari ikut ke rawa bersamaku mencari kaya-kaya yang lainnya dan gracias.